Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hani Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SPSE versi 44, yaitu versi terbaru, di mana akan kita mulai dengan cara pembuatan paket, khususnya untuk metode pengadaan langsung oleh PPK. Untuk itu kita langsung saja menuju aplikasinya. Pada aplikasi versi 44 tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini tampilan logo, biasanya ada logo Garuda, saat ini jadi hilang. Kemudian untuk login kita bisa langsung login sebagai PPK di sini. Nah, di sini ada pilihan antara penyedia atau non penyedia. Jadi ini perbedaan tampilan pada versi 44, kalau sebelumnya tidak ada seperti ini. Untuk masuk sebagai PPK, kita pilih non penyedia, lalu diminta untuk memasukkan user ID. Jadi ini berbeda dengan versi 43, kalau sebelumnya sudah ada login untuk user ID dan password. Jadi kali ini hanya diminta untuk memasukkan user ID. Jadi kita masukkan contohnya user ID PPK, kemudian kita klik login, baru kemudian muncul kolom untuk memasukkan password dan juga kode keamanan. Jadi ini keamanannya berlapis dan ada kode keamanan sehingga lebih aman dibandingkan dengan versi 43 sebelumnya. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita ketikkan kode keamanan yang di atas ini sama persis besar kecilnya. Kita masukkan. Nah, apabila kodenya terlalu sulit, kita dapat reset di sini. Jadi untuk mengganti kode yang ini. Tapi kalau kode ini terlihat mudah, maka kita bisa langsung ketikkan. Atau mungkin kodenya terpotong, maka kita bisa ganti di sini. Nah, kalau sudah kita masukkan user ID, kemudian password, lalu kode keamanan ini, baru kita klik login. Dengan demikian, kita akan masuk sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, sebelum masuk sebagai PPK, tampil di halaman PPK akan ada peringatan atau konfirmasi bahwa pada tahun 2021 ini PPK wajib melengkapi data e-kontrak. Jadi apabila proses pemilihan penyedianya melalui SPSE, maka untuk membuat kontraknya harus menggunakan e-kontrak di sistem SPSE. Apabila tidak dikerjakan maksimal 30 hari, maka setelah penandatanganan kontrak berakhir, maka PPK tidak dapat membuat paket yang lainnya. Jadi paket ini kita buat satu proses, satu paket, kemudian paketnya tidak dibuat kontraknya, maka untuk paket keduanya atau ketiganya tidak bisa kita buat. Jadi ini kewajiban. Jadi sehingga PPK mau tidak mau harus membuat data kontrak melalui e-kontrak. Oke, kita setuju. Kemudian di sini ada keterangan bahwa fitur e-kontrak akan aktif jika sudah masuk tahap SPPBJ atau sudah melewati tahap upload dokumen penawaran untuk tender cepat. Kemudian Pokja pemilihan sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang dan seluruh sangga sudah dijawab oleh Pokja. Nanti tombol e-kontrak ini akan aktif seperti ini. Jadi ini sudah aktif, ini berarti kita sudah dapat membuat kontrak. Tapi kalau ini belum aktif karena memang masanya belum waktunya atau sudah terlewat selama 30 hari, maka akan terkunci seperti ini. Jadi ini untuk paket-paket sebelumnya yang sudah diproses. Jadi kalau yang di beranda ini artinya paket-paket yang sudah diproses sebelumnya. Nah, untuk membuat paket baru, PPK dapat klik di menu daftar paket. Jadi ini hampir sama, tampilannya hampir sama, hanya beda dari sisi mungkin warna ya. Kita klik di sini untuk membuat paket baru, klik daftar paket, kemudian untuk membuat paket tender, kita klik di sini, lalu buat paket. Untuk membuat paket non-tender, kita bisa klik di tab non-tender, kemudian kita klik buat paket.
Dan begitu pun seterusnya untuk membuat paket pencatatan non-tender dan pencatatan swakelola, kita dapat klik di sini, kemudian buat paket, dan klik di sini untuk pencatatan swakelola dan paket. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat paket di non-tender. Caranya klik daftar paket, lalu klik non-tender, maka kita akan buat paket non-tender di sini. Klik buat paket, maka sama seperti versi sebelumnya, ini akan nge-link ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP, mana kita pilih misalnya paket untuk KLPD-nya. Kita coba Banten ya. Apakah Provinsi Banten ada di sini untuk latihan ini? Ternyata tidak ada, jadi kita gunakan untuk sistem pelatihan ini LKPP. Kemudian tahun 2001, satuan kerjanya juga LKPP, kemudian metode pengadaannya pengadaan langsung, sehingga muncul paket-paket pengadaan langsung di sini. Kita bisa pilih konsultan uraian jabatan, atau pengadaan masker ya. Coba kita ambil pengadaan masker, kemudian akan muncul RUP-nya atau rencana umum pengadaannya yang sudah diumumkan di SIRUP. Ini sama persis seperti versi 43. Jadi tidak berbeda dengan versi 43. Kalau sudah, kita tinggal buat paket. Ya, kalau sudah yakin memang benar paket ini, kita klik buat paket. Apakah yakin dengan paket ini? Oke. Maka akan masuk ke data paket, di mana paket ini dapat kita koreksi, terutama untuk lokasi pekerjaannya. Jadi kita bisa tambahkan atau rubah lokasi pekerjaannya. Kalau tidak ada perubahan di data paket, kita bisa lanjut ke dokumen persiapan. Kita bisa klik selanjutnya untuk masuk ke dokumen persiapan. Jadi di sini masih sama seperti 43. Kemudian kita isikan HPS, kemudian di sini juga ada sama untuk mengupload kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar, kemudian upload untuk rancangan kontrak, juga informasi lainnya. Di sini juga ada upload untuk data dukung HPS dan jenis kontrak. Jadi ini hampir sama persis seperti versi 43. Coba kita lanjutkan dengan menginputkan rincian HPS. Kita masuk ke sini, lalu kita masukkan misalnya jenis barang atau jasanya, misalnya masker. Ya, kemudian satuannya box, kemudian jumlahnya misalnya 150 box, kemudian harga satunya misalnya 100.000, 70.000 ya. Kemudian pajaknya 10%. Di sini 3 juta. Nah, perlu kita ketahui di sini ada perbedaan dengan versi 43, yaitu kunci baris. Ya, kunci baris ini artinya untuk mengunci jangan sampai nanti pada saat penawaran penyedia mengisi harga satuan. Jadi ini hanya untuk judul. Contoh misalnya, kita coba ganti misalnya pengadaan barang untuk pencegahan COVID-19. Ini seharusnya tidak ada satuannya, jadi nggak ada volume, ini hanya judul saja. Nah, ini kita kunci, sehingga volume ini tidak ada harga satuan, volume, satuannya, pajak ini tidak ada, sehingga nanti tidak bisa diisi oleh penyedia. Karena ini hanya judul saja. Nah, baru setelah itu rincian barangnya di bawah, misalnya rincian pertama masker misalnya. Kita tampilkan di sini. Kemudian di sini satuannya box, kemudian jumlahnya 50 atau 100 ya. Terus kemudian kita isikan 50.000,
dengan pajak 10%, maka totalnya 5.500.000. Kemudian di sini ada satu lagi and udah misalnya. Kemudian botol misalnya dan jumlah 100 botol harganya 10.000. Ini kita bisa masukkan totalnya, bisa kita lihat 6.600.000. Ini total. Nah, ini setelah ini kita tinggal lakukan setelah diisi dengan judul tadi, dengan judul dan rinciannya seperti ini. Judulnya dapat dikunci. Jadi kalau tidak kita kunci, ini muncul satuannya, volumenya, harga, pajak nggak akan terhitung. Nah, ini kalau tidak dikunci, penyedia bisa salah isi. Jadi ini bisa diisi, dianggap sebagai item pekerjaan. Jadi ini perbedaan atau kelebihan di versi 44, yaitu bisa mengunci baris sebagai judul, gitu ya. Oke, kemudian ada istilah pembulatan di sini. Jadi kita bisa klik pembulatan, bisa kita bulatkan jadi berapa. Jadi ini beda yang kedua di sistem di cara penginputan HPS. Jadi kalau di versi 43 sebelumnya tidak ada. Jadi ini bisa kita bisa bulatkan. Kalau misalnya ini pecahan, kita bisa bulatkan ke atas. Jadi kita bisa batalkan apabila tidak ada pembulatan. Kemudian kita simpan. Oke, data sudah tersimpan, kemudian kita kembali. Oke, jadi untuk pengisian rincian HPS ada beberapa perbedaan, yaitu kunci baris dan juga ada pembulatan. Kemudian untuk upload kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar, kita coba apa perbedaannya. Ternyata tidak ada perbedaan, ya. Jadi hanya ada tambahan penjelasan bahwa untuk pekerjaan konstruksi diminta untuk mengupload spesifikasi teknis, spesifikasi bahan bangunan, spesifikasi peralatan, spesifikasi proses kegiatan, spesifikasi metode kerja atau pelaksanaan, kemudian spesifikasi jabatan kerja konstruksi, dan atau gambar di sini. Jadi untuk pekerjaan konstruksi tidak diupload ke AK, tetapi spesifikasi teknis dan gambar. Jadi ada catatan lebih detail bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak diupload kerangka acuan kerja, tetapi spek dan gambar. Kita upload di sini contoh. Kita ambil file berita acaranya, misalnya ini berita acara KK, kita anggap ini KK. Kemudian kita upload di sini. Oke. Jadi ini hampir sama. Cuma ada keterangan khusus untuk konstruksi yang perlu diupload bukan KK tetapi spek teknis dan gambar. Kemudian rancangan kontrak juga hampir sama. Di sini diminta rancangan kontrak yang harus diupload adalah surat perjanjian, surat perintah kerja, ditambah dengan syarat khusus kontrak dan juga syarat-syarat umum kontrak. Jadi rancangan kontrak itu bukan hanya surat perjanjian atau surat perintah kerja, tetapi ada SSK dan SSUK. Kita upload di sini yang sudah dijadikan PDF, dulu kita open, berhasil. Kemudian untuk data dukung HPS, ini khusus untuk pengadaan langsung, ada uploadan untuk data dukung HPS. Data dukung HPS ini data dalam hal penyusunan HPS. Salah satunya misalnya hasil survei harga dari beberapa penyedia yang kita jadikan PDF, kemudian kita upload di sini. Jadi untuk upload di sini bisa kita lakukan untuk beberapa file. Jadi kalau data dukungnya lebih dari satu, kita bisa upload berkali-kali untuk data dukungnya.
Jadi seperti ini misalnya kita masukkan sini, kemudian kita open. Ini sudah berhasil satu file. Kalau kita lihat, nah kita bisa upload lagi kalau memang data dukungnya lebih dari satu. Nah, upload lagi misalnya ini, kemudian itu ya, kita upload. Oh, sorry, ini formatnya tidak didukung. Jadi yang harus diupload adalah yang formatnya doc, Excel, PDF, JPEG, PNG, dan zip. Jadi ini salah upload, yaitu PPTX atau PowerPoint. Jadi kita upload ulang. Jadi kita bisa ambil yang formatnya ini ya. Oke, formatnya PDF. Nah, jadi ini bisa dua atau lebih dari satu yang kita upload untuk data dukung. Kemudian selanjutnya kita pilih pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan yang akan mengerjakan proses pengadaan langsung. Di sini muncul nama pejabat pengadaannya. Kita pilih, kita cari ya PP1. PP1. Oh, di mana PP1 atau PP2? PP2 sekali. Nah, kita pilih PP2 di sini sebagai pejabat pengadaan. Ini sama persis dengan versi 43. Kemudian kita pilih jenis kontrak, juga ini hampir sama. Tinggal kita pilih mana yang akan kita gunakan, disesuaikan dengan jenis pengadaannya. Jadi khusus untuk barang dan jasa lainnya ataupun konstruksi biasanya jenis kontraknya ini ada lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, terima jadi atau turnkey, dan kontrak payung. Kita pilih untuk harga satuan. Setelah kita lengkapi data ini semuanya, kita bisa simpan dan membuat paket. Jadi ini sama persis seperti kita membuat paket di versi 43, hanya berbeda pada saat menginput atau rincian HPS. Oke, setelah itu selesai tugas dari PPK membuat paket, lalu kita bisa logo. Jadi demikian cara PPK membuat paket di sistem SPSE versi 4, jadi hanya beda beberapa hal. Yang pertama, pada saat menginput rincian HPS, ada kuncian untuk judul item, kemudian ada pembulatan pada total HPS. Jadi hanya demikian beberapa hal yang berubah pada versi 44 dibandingkan dengan versi 43 sebelumnya. Oke, coba kita lihat lagi ke dalamnya, apakah paketnya sudah ada. Kita lihat lagi, kita masuk lagi sebagai PPK1, kemudian kita login, kita ulangi, masukkan passwordnya, kemudian masukkan kode sesuai dengan yang tampil di atas, lalu kita klik login untuk masuk. Jadi kita bisa lihat lagi tadi paket yang kita buat, apakah ada di mana posisinya. Kita klik daftar paket, kemudian kita klik non-tender karena pengadaan langsung masuk ke non-tender. Nah, kita lihat di sini sedang diproses dibuka, akan ada satu paket yang tadi sudah kita buat. Di sini belanja masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Ini sudah kita buat di akun PPK. Oke, demikian cara pembuatan paket pengadaan langsung oleh PPK. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.